Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelia Putri, saya dari kelas PAI 4C. Di sini akan membahas tentang resum yang telah saya buat, yaitu resum dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yaitu dari materi pertemuan ke-8 sampai materi pada pertemuan terakhir. Oke, langsung saja pada pembahasannya ya. Jadi, istilah demokratis sebagaimana dalam literatur politik diambil dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang bermakna rakyat dan kratos yang bermakna kekuasaan. Dan apa digabungkan menjadi satu makna, yaitu menjadi kekuasaan di tangan rakyat. Dan pada hakikatnya, demokrasi pendidikan itu diperlukan untuk mencetak manusia-manusia yang demokratis. Demokrasi juga merupakan sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan dan kewajiban. Adapun reformasi pendidikan melalui demokratisasi pendidikan itu setidaknya dapat dilakukan dalam 3 aspek, yaitu yang pertama ada regulatori, dan yang kedua ada profesionalitas, dan yang ketiga atau yang terakhir ada manajemen. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, yaitu melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Nah, sedangkan multikultural secara etimologis yaitu multi yang berarti banyak, beragam, dan aneka, sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya, sebagaimana konsekuensi keberagaman budaya etnis, suku, dan aliran atau agama. Di sini agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memutuskan segala sesuatu dengan cara musyawarah. Agama Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, yaitu baik ilmu duniawi atau ilmu umum ataupun ilmu ukhrawi, yaitu ilmu agama. Ibnu Khaldun ini pada dasarnya merupakan seorang filosof, cendekiawan muslim, dan selama hidupnya beliau ini berkiprah di berbagai ranah. Beliau juga pernah aktif di dunia politik. Adapun pemikiran Ibnu Khaldun itu tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur agama, yaitu terutama agama Islam. Adapun pemikiran Ibnu Khaldun sebagai seorang filsuf muslim ini sangatlah rasional dan banyak berpegang pada logika. Lalu Ibnu Khaldun juga memandang bahwa pendidikan itu adalah sebagai peradaban manusia. Di sini pemikiran Muhammad Abduh dilatar belakangi oleh keadaan di sekitarnya, yaitu situasi sosial keagamaan dan situasi pendidikan. Adapun pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan itu mencakup beberapa unsur. Di antaranya, yang pertama, tujuan pendidikan yang menyeimbangkan penguasaan kognitif dan kedalaman spiritual. Dan yang kedua, ada kurikulum sekolah. Yang ketiga, ada metode pendidikan. Dan yang keempat, peserta didik. Selain itu, Muhammad Abduh juga melakukan pembaharuan pada pendidikan Islam, yaitu Muhammad Abduh tidak segan-segan untuk memasukkan materi pendidikan barat ke dalam kurikulum dipadukan dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam yaitu adalah proses kerja akal dan kalbu
yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam melihat berbagai persoalan yang ada di dalam pendidikan Islam. Adapun di sini, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah merupakan tokoh pendidikan yang sangat berjasa atau besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Adapun pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai pemikiran Muhammadiyah ialah penggabungan disiplin ilmu umum dengan agama yang menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Di sini ada pemikiran Hasyim Asy'ari. Dalam bidang pendidikan lebih menekankan pada masalah etika dalam pendidikan, meski tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang lebih menekankan pada pendidikan rohani, yaitu misalnya belajar dan mengajar harus dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Dan untuk mencapainya, seseorang yang belajar atau mengajar itu harus mempunyai etika, punya adab dan moral yang baik, baik murid ataupun gurunya itu sendiri. Pemikiran pendidikan persatuan Islam atau disingkat menjadi Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Zamzam, Komarudin, dan E. Abdurrahman. Nah, di sini menurut Bahtiar, pendidikan Persis dulu dan sekarang itu perbedaannya adalah dari segi kualitasnya saja. Kalau dahulu itu lembaganya hanya satu, sekarang itu lembaganya sudah banyak. Nah, adapun dari segi kurikulum sebenarnya yang dilakukan Persis itu adalah membuat revolusi. Namun pada masa kini Persis berjuang menyesuaikan diri dengan kebutuhan umat pada masanya yang lebih realistis dan kritis. Gerak perjuangan Persis ini tidak terbatas pada persoalan-persoalan ibadah dalam arti sempit, tetapi meluas kepada persoalan-persoalan strategis yang dibutuhkan oleh umat Islam, yaitu terutama pada urusan muamalah dan pada urusan peningkatan pengkajian pemikiran keislaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas dan saya sampaikan, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan adanya kesalahan. Dan juga terima kasih banyak kepada yang sudah menyimak pembahasan tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.